Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti Mira, NIM 1906110143 dari jurusan Agroteknologi C angkatan 2019, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan dengan judul Perkiraan secara kuantitatif transpirasi daun yang dorsiventral pada dua permukaan daun. Transpirasi menurut Benjamin Lakitan tahun 2012 pada buku dasar-dasar fisiologi tumbuhan merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap dari jaringan hidup tumbuhan melalui stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Proses transpirasi ini dapat terjadi di seluruh bagian tumbuhan, akan tetapi lebih banyak terjadi pada bagian daun, yaitu melewati stomata. Tipe daun terbagi dua, yaitu yang pertama daun isobilateral dan daun dorsiventral. Pada praktikum ini kita akan membahas mengenai daun dorsiventral. Daun dorsiventral merupakan daun yang memiliki bagian atas atau adaksial dan bagian bawah atau permukaan bawah daun atau abaksial itu berbeda secara morfologi. Biasanya daun dorsiventral ditemukan pada tanaman dikotil, namun ada juga ditemukan pada tanaman monokotil. Salah satunya yaitu contoh daun dorsiventral terdapat pada tanaman cabai. Pada daun dorsiventral ini, menurut Van 1985, parenkim palisadenya hanya berada pada satu sisi daun saja. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama ada kutek bening, selotip bening, dan juga tanaman cabai. Adapun cara kerja dari praktikum ini yaitu yang pertama, pilih 2 daun cabai yang saling berdekatan sebagai sampel, dan di sini saya memilih daun ini sebagai sampel 1 dan daun cabai yang ini sebagai sampel 2. Lalu bersihkan daun cabai terlebih dahulu, dan di sini saya sudah membersihkan daun cabai dengan cara dilap. Setelah itu, pada sampel 1 berikan kutek pada bagian atas daun cabai seperti ini. Usahakan pemberian kutek secara tipis-tipis saja. Dan untuk sampel 2, berikan kutek pada bagian bawah daun. Setelah diberikan kutek, maka tunggu daun cabai selama 2 hari untuk mengetahui perubahan dari daun cabai tersebut. Dan usahakan melakukan praktikum ini pada waktu pagi hari, karena pada pagi hari stomata pada daun akan membuka.
Setelah tanaman cabai didiamkan selama 2 hari, maka pasang selotip ke atas daun cabai yang telah diberikan kutek. Seperti ini. Lalu tarik perlahan selotip tersebut. Ini untuk sampel pertama. Maka didapatkan hasil seperti ini untuk sampel pertama. Sedangkan untuk sampel kedua, yaitu melakukan dengan cara yang sama. Dengan menempelkan selotip ke bagian daun yang telah diberi kutek. Seperti ini. Tarik perlahan selotip. Untuk yang kedua seperti ini didapatkan. Setelah itu amati daun yang telah dilepaskan selotip. Di sini dapat terlihat bahwasannya pada daun pertama tidak terlihat adanya stomata, serta daun masih terlihat sama seperti sebelum awal melakukan pengamatan. Sedangkan untuk daun kedua, yaitu terlihat pada bagian daun yang diberikan kutek itu mengering di tengah-tengahnya dan menguning. Ini untuk sampel 2 yang diberikan kutek pada bagian bawahnya. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, yaitu pada tanaman cabai yang diberikan kutek lalu didiamkan selama 2 hari, dan setelah itu diangkat kutek tersebut dengan selotip, dapat diketahui bahwasannya pada sampel 1 atau pada daun yang diberi kutek pada bagian atasnya tidak terlihat adanya stomata, serta untuk sampel 2 atau daun yang diberikan kutek pada bagian bawahnya juga tidak terlihat adanya stomata. Hal ini dikarenakan sulit untuk melihat stomata secara langsung. Biasanya, ketika melakukan pengamatan mengenai stomata, itu digunakan alat berupa mikroskop dan lain sebagainya, agar stomata yang terlihat lebih jelas. Serta dapat diketahui bahwasannya pada sampel 1 tidak terjadi perubahan pada daun tersebut, di mana daun masih sama seperti sebelum diberikannya kutek dan didiamkan selama 2 hari. Sedangkan pada daun kedua itu pada bagian yang diberikan kutek terlihat berwarna kuning dan mengering. Menguningnya daun dan keringnya daun pada sampel 2, yaitu pada bagian yang diberikan kutek, dikarenakan jumlah stomata yang berada pada bagian bawah daun tersebut banyak, sehingga proses transpirasi yang terjadi yaitu besar. Jadi kutek tersebut masuk
menyerap ke dalam daun tersebut sehingga mempengaruhi warna daun dan juga membuat daun menjadi kering. Menurut Muhrina, tahun 2012 pada jurnal Bioedukasi, jumlah stomata pada bagian atas daun atau adaksial lebih sedikit daripada jumlah stomata pada bagian bawah daun atau bagian abaksial. Hal ini terjadi karena pada permukaan daun itu terdapat lapisan kutikula yang tebal sehingga menutupi stomata dan menghalangi proses transpirasi yang terjadi. Proses transpirasi pada tanaman cabai ini yang memiliki daun dosiventral yaitu dipengaruhi oleh jumlah stomata, di mana jika jumlah stomata pada daun cabai tersebut banyak, maka proses transpirasinya juga akan besar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gardner 1991 di mana ia menyatakan jika jumlah stomata banyak, maka proses transpirasi yang terjadi juga akan besar.